Halo guys, jadi gua lagi sama Ko Davin, ownernya Epitune yang gua customer pelanggannya udah berapa lama ya? Mini Cooper gua udah dipakai, BMW gua udah pakai, Pajero gua aja udah pakai, semua sama Ko Davin nih. Mantep gak bro mobilnya? Mantep semuanya luar biasa. Nah, puas lah ya pakainya. Puas banget lah gitu, gila. Mobilnya semua jadi ngacir banget sih habis pakai remapnya Epitune. Thank you udah percayaan kita. Nah hari ini kita mau bikin video ini karena kita sebenarnya ada kolaborasi nih sama Ko Davin. Betul. Nah Ko Davin ini sudah menjual Hurricane dan juga pakai Hurricane di semua mobil juga ya? Di mobil apa ya dari yang waktu itu Mercy ya. Pertama kayak waktu itu Mercy AMG tuh, yang AMG 45 terus Evo 10 juga dulu sempat pakai. Lalu abis itu mobil-mobil harian gue ya dipakai semua juga sih ya, Lexus, ada Mazda, yang sekarang terakhir nih Fortuner 28 ya. Kita pakai yang super fast juga waktu itu. Nah, jadi Ko Davin ini juga sudah pakai Hurricane ini udah lumayan lama dan sudah gimana 3-4 tahun lah ya, 3-4 tahunan gitu. Gimana efeknya Ko Davin? Semua bagus sih, jadi memang ada fungsinya ya. Ibaratnya memang produk-produk seperti ini kalau ditanya tuh ada fungsi apa enggak, gue bilang ada gitu ya. Jadi secara produknya ini sendiri, ini kan volt stabilizer, mungkin tidak memberikan ibaratnya naik 50 horsepower, 40 horsepower dengan produk ini, tapi di kelistrikan definitely ada fungsinya sih. Gue sendiri berasa seperti kayak AC lebih dingin. Waktu Fortuner 28 tuh yang baru langsung kita pasang kan berapa hari gitu, yang berasa beda tuh AC lebih dingin, sama lampunya lebih terang gitu. Pokoknya semua berhubungan dengan kelistrikan pasti lebih optimal lah ya Ko Davin. Kenapa sih Ko Davin mau mengimplementasikan produk seperti ini di Epitune? Nah itu kenapa? Bagi orang yang udah remap atau belum remap, nah itu kenapa sih penting banget pakai produk-produk seperti ini? Oke, jadi secara fungsi ya, volt stabilizer itu kan adalah untuk membantu ibaratnya menstabilkan lah ya daya yang namanya kelistrikan. Itu memang sesuatu yang kita nggak bisa lihat sih. Seperti apa ya, itu hal yang paling misterius lah di mobil, karena kita nggak bisa lihat kayak setrumnya tuh kelihatan gitu kan. Aliran listrik itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, kalau pegang nyetrum lah ya. Nah, tapi pada kenyataannya yang kita temuin, aki itu kenapa gini deh, ibaratnya mobil baru beli nih 1 tahun 2 tahun, aki baru tuh selalu panjang umurnya. Berasa nggak sih kayak beli mobil BMW, mobil apapun 3 tahun pertama nggak perlu ganti aki masih bagus gitu kan. Dan lewat penggantian aki pertama baru pakai 1 tahun aja udah harus beli lagi aki baru, beli lagi. Nah itu kan artinya terjadi degradasi di kabel-kabelnya gitu kan, dan pengisian akinya itu jadi tidak optimal karena mobilnya namanya dipakai segala macem ya, ada degrade lah. Seperti dia punya terminal-terminal lama-lama ngisinya nggak bagus. Dan saya juga dengar 70% atau 80% itu aki yang di Indonesia itu hampir semua emang recycle ya. Aki sih recycle tapi beda sih ya. Ada yang kayak ibaratnya mobil-mobil Eropa kan sudah pakai teknologi, ada lithium, ada AGM gitu segala macam. Tapi masalahnya adalah kita ngomong keadaan di Indonesia Jakarta itu ibaratnya bikin semua mobil kan jadi boros, lemot segala macam kan. Karena macet. Jadi orang bilang mobil saya kok nggak enak. Mobil baru beli keluar dari pabrik semuanya enak. Tapi yang bikin jadi nggak enak itu kan karena dia jadi kena macet, jadi numpuk kerak karbon, ya kan. Terus udah gitu lama dipakai di jalan, ibaratnya kalau kayak mobil di luar negeri, mereka pakai kan jalannya kayak di Amerika tuh, mereka bisa jalannya speed tinggi dengan kondisinya tuh lama gitu loh. Kalau kita baru bentar masuk tol aja udah macet lagi di depan. Iya makanya. Keluar kompleknya udah macet. Jadi makanya itu, jadi mobilnya berkerak, jadi lemot, boros segala macam, dan juga akinya cepet tekor. Oke. Ya kan? Makanya kita ngomong bukan mobil cun deh ya, kita ngomong masih mobil standar nih. Mobil standar pun makanya bisa dapat benefit dari produk ini ya, karena kita mau jaga si kelistrikan ini biar awet gitu ya. Nah bagi yang udah remap itu kerasa nggak sih pakai produk yang gini-ginian? Nah mungkin gini, jadi banyak orang perbandingan kan kadang ditanya remap naik berapa horsepower? 40 horsepower. Saya mobil Innova deh ya, kayak di Pajero gitu ya. Naiknya kan gede tuh. Nah lalu ditanya ini naik berapa HP? Bisa naik 50 HP nggak? Ya nggak begitu cara kerjanya sih sebenarnya sih. Jadi kalau remap itu sendiri kan kita optimalkan kerja ECU mobil ya kan, dengan settingannya itu kita bikin ulang, kita dikte deh ibaratnya saya mau busnya segini, pressure ini segini, menghasilkan power yang lebih optimal versi kita gitu kan. Makanya tuningan tiap orang juga beda-beda. Nah, tapi kalau kelistrikan sendiri itu kan sebuah hal yang mutlak ya. Ibaratnya setrum ya 12 volt ya 12 volt, 13 volt 13 volt. Itu kan namanya tekor ya tekor. Nah, mobil kalau udah akinya tekor ya udah pasti ya kayak ini deh, handphonenya baterai udah tekor, diredupin cahayanya, suara juga jadi kecil gitu kan. Nah, kalau
di baterai mobil sendiri ketika dayanya udah mulai tekor, beberapa modul akan dimatiin sama dia. Jadi contoh kok kenapa nih kipas ini jadi lemah, lampunya juga jadi redup. Dia kan mau jaga juga loh, ibaratnya jangan sampai pengurangan daya itu terlalu cepat. Oke. Tapi ini ada pertanyaan kontroversial sekali, mau dari Hurricane, Epitune atau apa. Nah kalau pakai voltage stabilizer ini emang bisa irit BBM atau bisa kayak tambah tenaga, itu emang true bukan sih sebenarnya? Ibaratnya kita bilang remap kita nih, gua tidak pernah bilang pasti jadi irit 50%. Nah intinya sesuatu yang dioptimalkan itu pasti akan jadi lebih baik. Tapi balik lagi kondisi gimana? Benar. Contohnya macet di depan, kayak kita tinggal daerah Kelapa Gading nih ya, tiap hari macet sampai nggak gerak. Ya mau irit bagaimana kalau kayak gitu ya susah. Tapi kan paling nggak kondisi mobilnya kita udah tingkatin, powernya ketika you perlu udah ada di sana, ya kan. Ini kayak pasang ini, kelistrikannya ketika si komponen perlu kita udah punya lebih. Udah ada safe spotnya lah ya. Betul. Kalau udah pakai Hurricane ini. Jadi lebih itu ya lebih baik sih daripada kurang gitu kan. Kalau tekor yang ada kan biasanya tekor ntar yang ada itu modul-modul di mobil sering cepat rusak. Gitu ya. Biasa terjadi kalau kayak mobil Eropa tuh seperti mobil C-Class atau Mercy yang BMW yang kayak Noah punya tuh, itu kalau nggak salah di scan gitu ya, pakai engine scanner aja kita bisa temuin sekitar 60 modul dalam mobil. Apalagi sekarang mobil juga banyak sensor ya. Betul. Dan sensor semua berhubungan sama kelistrikan juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya kelistrikannya nggak stabil, ya salah satunya sih itu. Tapi nggak selalu bilang listrik nggak stabil merusak sensor. Kadang namanya bikinan pabrikan cacat juga selalu ada sih ya. Kadang kita terjadi juga mobil baru pakai kayak 2 minggu lalu sensor ininya defect gitu loh. Tapi itu kan gunanya warranty dari pabrikan. Bener nggak sih dengan produk-produk seperti voltage stabilizer, lalu kayak kita remap juga itu bisa betul nggak bikin lebih irit? Ya sebetulnya ya itu, pokoknya karena dari produk ini sendiri ada efek memberikan pengurangan hambatan, lalu mengimprove dia punya kapasitas daripada baterai juga, ya kan. Jadi si sensor-sensor tuh nggak tekor gitu loh ketika seperti DBW gitu ya. Ya kalau mobil baru-baru sekarang kan sudah drive by wire tuh. Nah, dia jadi emang butuh, ibaratnya kalau dia tekor setrumnya ke sana juga jadi agak telat nyampenya gitu kan. Karena sebuah sensor itu dia main dari 0 sampai 5 volt contohnya nih, begitu sumbernya tekor ya dia akan lebih telat terbukanya, retensinya jadi lebih banyak. Jadi dengan pakai Epitune ini, dengan improve ini sendiri, hambatannya akan turun dan jadinya kita lebih gas dikit aja lebih responsif ya. Betul. Ibaratnya nggak telat mikir lah gitu ibaratnya. Nah tapi kalau dari remap sendiri kita kan optimalkan secara settingan cara kerja mesinnya. Jadi dua hal yang berbeda nih ya. Ini ibaratnya ya kayak semacam apa ya, buat jaga lah ibaratnya, kayak orang ibaratnya jangan tunggu sakit dulu baru minum suplemen. Iya, padahal udah kalau misalnya kita remap udah tambah ini, tambah itu kan semua berhubungan dengan kelistrikan semua. Betul, juga ya. Tapi kalau sumbernya jantungnya tuh si akinya tekor ya kita gimana mau enak gitu kan ibaratnya. Mau pakai mobil ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kayak kita pun remap di sini, saya juga mau mobil tuh kondisi optimal dulu deh. Contoh dayanya ya udah tinggal 10%, akinya begitu dites ya mending ganti dulu lah daripada juga nantinya malah tekor gitu kan. Makanya kita juga di sini kalau kita programming kita pakai semacam kayak apa ya, battery stabilizer gitu tuh. Jadi di supply, jadi setrum dari dinding pun kita pakai Citek ya kalau di sini. Citek kalau kamu pernah lihat waktu kita programming tuh, kita taruh plus minus itu jadi sambil ngisi daya ke akinya biar dia nggak tekor dan jadi dia untuk stabilin. Pas kita remap pun perlu daya yang stabil ya. Perlu daya stabil karena yang namanya hardware itu kan hardware diisi dengan software gitu kan. Kayak komputer kan diprogramming tuh. Nah, ketika kita programming dayanya dia naik turun, biasanya terjadi adalah data corrupt. Kalau corrupt mobilnya jadi ngeblank, nggak bisa dihidupin nanti. Itu biasanya beli ECU baru atau harus di recovery kalau gitu. Dan di luar sana kita juga seringkali lewati jalanan macet itu kan kelistrikannya nggak stabil tuh. Dia akan drain, tapi ya alternator akan ngisi terus gitu kan. Tapi kalau ibaratnya baterainya tuh selnya sampai udah jelek, mau diisi kayak apa itu disebutnya baterai bocor. Ya pernah kan pakai kayak handphone baru dicas, pakai bentar udah mau mati. Iya benar. Nah itu karena ngisi ke situnya tuh waktu dari alternator ngisi ke akinya itu nggak stabil. Salah satu itu yang bikin umur aki jadi jelek. Gitu. Makanya dengan pakai Epitune ini menghindari. Jadi dia akan ibaratnya kayak overcharging itu dia akan dampening juga dari sininya. Dia akan bantu kontrol lah gitu ibaratnya. Jadi itu in one lah ya, improve performance juga secara nggak langsung.
dan yang pasti ngejaga umur aki sih. Umur akinya panjang kan buat kita cost long run-nya juga lebih hemat. Oke. Ya kita langsung aja tes guys, before dan after pakai ePtune ini kita pakai Conway Battery Analyzer. Jadi bisa dilihat hasil before-nya dan hasil after-nya, dan kalau misalnya nanti kalian lihat datanya, Ko Davin akan jelaskan semuanya. Di mobil itu kali ya? Di mobil Pajero-nya Pajero ya? tuh ada Pajero. Jadi semua akan dijelaskan sama Ko Davin ini. Ya? Sip, yuk langsung. Let's go guys. Nah sekarang kita akan kasih lihat ya, ini instalasinya sih sebenarnya gampang banget guys. Kita cuma tinggal pasangnya ini di kutub plus sama minusnya aki. Yang ini merah selalu ini positif ya, plus. Yang warna hitam itu adalah yang warna untuk ke negatifnya. Nah, lalu ini berikutnya yang minusnya. Untuk hurricane-nya sendiri ya, yang hurricane ePtune ini kita tinggal cari mounting point yang enak. Kalau misalnya kayak di mobil ini ditaruh sini takutnya mentok di sini ya. Jadi kita biasanya itu tempelin dengan double tap di belakangnya cover akinya. Sekarang udah kepasang, jadi ini nanti kita akan rapihin lagi lebih lanjut. Nah, tapi biar kelihatan lebih enak sekarang kita akan cek juga dengan Conway Battery Analyzer. Kita lihat bedanya dibanding standar. Oke guys, jadi kita udah tes pakai Conway Battery Analyzer. Sekarang kita mau lihat nih hasilnya sama-sama Ko Davin. Let's go. Ya. Nah, sekarang tadi kita udah cek ya. Ini waktu kondisinya standar masih bagus banget sih, karena kan mobilnya 2022. Masih baru ya. Masih baru banget. Jadi baterainya emang masih bagus. Nah, tadi kita ukur ya dengan dia punya, di sini kan ada tulisannya nih, biasanya berapa CCA. Jadi kita tinggal input sama persis. Jadi biar dapat datanya juga lebih akurat gitu ya. Jadi kita cek tadi dia CCA-nya 862A. Dan ini resisten tuh hambatan ya. Jadi hambatan ini biasanya dari pengisian alternator ke aki gitu kan. Masih lumayan tinggi ya? Masih lumayan tinggi, tapi ya buat mobil standar begitu ya kurang lebih rata-rata segitu sih. Nah, jadi setelah kita pasang Hurricane ePtune tadi tuh, kita pasang gampang banget ya, cuma plus minus gitu, itu ibaratnya orang pasti bisa lah, cuma tinggal modal kunci 10 doang. Itu dipasang, bahkan kita belum hidupin nih mobil tadi. Bener-bener kita mau lihat kondisi yang sama. Karena kalau udah dihidupin kan ngisi dulu ke situ jadi lebih tinggi pasti kan. Benar. Jadi langsung kita plug-in, ya tadi tetap 100% karena memang bagus. Nah cuma yang bisa dilihat ini adalah improve di dia punya kapasitas ya. Luar biasa. Jadi naik 1100 itu dari tadi angka 862 naik ke 1103. Dan juga secara hambatan dia turun dari 3,38 jadi Om jadi segini nih. Nah bagi yang belum mengerti itu hambatan itu sebenarnya buat apa ya itu ya sebenarnya? Jadi hambatan angkanya makin gede makin susah. Ibaratnya kalau kayak orang mungkin jalur darah tuh pembuluh darahnya kolesterol gitu loh. Nyampainya nggak cepet. Nah kalau di kelistrikan itu kan kita nggak bisa lihat pakai mata ya. Ada gambar kayak ibaratnya setrum listriknya kelihatan kan nggak mungkin tuh. Nah makanya hambatannya itu diukur dengan alat seperti ini. Jadi dari si alternator ngisi ke aki itu, kalau dia ada hambatan dari kabelnya makin gede, ya artinya makin lama kan ngisinya. Dengan kita pasang ini, jadi dia menambah ngeboost lah ya, ngeboost kapasitas akinya, plus juga menurunkan hambatan yang di kabelnya gitu kan. Dia bikin enteng aja ngisinya ke sini ke aki. Jadinya pastinya apa ya? Kapasitas aki berasa jadi lebih gede dengan bentuk yang masih sama gitu. Kalau zaman dulu kan orang biasa diganti aki lebih besar. Aki lebih besar itu malah kadang bukan berarti jadinya lebih bagus loh, karena malah pengisiannya malah jadi telat. Alternatornya kan dibikin untuk ukurannya dia seperti itu. Nah, jadi dengan ini kita bisa punya ukuran sama dengan standar ya, bentukannya bahkan ini yang standar nih kita ngomong, tapi kapasitasnya lebih baik. Jadi kelistrikannya lebih optimal lah ya. Betul, jadi buat dipakai macet-macetan gitu kan, jadi kita make sure dia punya daya tuh nggak cepet habis lah gitu. Ini kan namanya kan semacam kayak apa ya? Kayak power bank-nya lah gitu bisa dibilang. Ketika dia perlu, si sensor-sensor ada perlu, si ininya nggak tekor karena udah disupport sama listrik di sini juga. Nah guys, tadi kalian udah lihat sendiri, ampernya naik, hambatannya turun, dan life aki of course tetap sama karena mobil masih baru ya. Nah sekarang kita mau bicara mengenai harga nih. Nah harganya berapa sih nih Ko Davin kalau misalnya ePtune ini? Kalau misalnya ada bundling nggak sih sama remapnya Ko Davin atau misalnya ada apa lah, ada promo apa yang bisa kita offer ke viewers kita di sini? Jadi harganya sendiri itu di 4 juta rupiah untuk produk ini udah kita pasangin sekalian free ya. Nah, jadi kalau buat yang udah ngelakuin remap tempat kita, sebelumnya pun udah melakukan atau sekalian ngelakuin remap, nah kita akan kasih diskon 500.000 jadi buat produk ini. Diskon 500.000? Tapi harus sekalian. Harus sekalian remap ya? Kalau hanya beli produk kan 4 juta rupiah. Nah guys, tadi kalian udah denger kenapa betapa penting sih pakai produk seperti ini digabungin dengan remap. Nah, sekali ini Ko Davin kasih paket yang ada promonya
Dan itu udah ya 500.000 langsung kasih nih. Dan udah bundling ya. Udah bundling. Jadi itu udah menurut saya worth it banget sih Ko Davin sih ya. Jadi untuk kalian yang mau cobain, langsung datang aja ke Elika guys. Elika ini wah, Ko Davin orangnya super humble, super baik. Dan dia itu mengerti ya hampir semua tentang mesin, elektronik. Ya kita inilah ya, pokoknya semua dari perawatan kita tune sampai akhirnya maintenance ulangnya lagi. Pokoknya kalian mau mobilnya seperti apa, Ko Davin suhunya guys. Thank you. Ya, Oke, Ko Davin ya. Thank you Yona, udah mampir sini. Oke guys. Nanti kita coba-coba lagi mobil yang baru ya. Langsung aja guys ke YouTube di bawah Elika. Thank you guys. Oke, see you. Bye.